Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kanit Reskrim Polsek Simpang 4 Resort Asahan, Sumatera Utara menjadi tersangka penganiayaan yang menyebabkan tewasnya pelajar SMA. Ia menjadi tersangka bersama dengan 2 orang bantuan polisi atau Banpol. Polda Sumatera Utara menetapkan Kanit Reskrim Polsek Simpang 4 Resort Asahan, Ibda Ahmad Effendi, dan 2 orang sipil sebagai Banpol di Polsek Simpang 4, Dimas dan Yudi Siswoyo, sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan seorang siswa SMA. Polisi juga menyita ada 12 alat bukti, 3 unit sepeda motor, senjata api milik Ibda Ahmad, ada juga senter, ponsel, dan juga pakaian. Penganiayaan terjadi saat ketiga pelaku melakukan patroli dan membubarkan balap liar. Jadi yang pertama Ibda AE adalah pemimpin pada saat itu, dan kedua DAP dan YS itu sebagai pembantu Ibda AE. Dan pada saat itu tentunya secara spontanitas dilakukan karena ada provokasi tadi, sehingga terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya, Saudara, seorang pelajar SMA di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh oknum polisi. Penganiayaan terjadi saat korban tengah menonton aksi balap liar di Desa Selama, Simpang 4 Asahan. Polisi yang membubarkan aksi balap liar mengejar korban yang kabur bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor. Tapi saat pengejaran terjadi, korban ini terjatuh dari sepeda motor dan diduga dianiaya. Korban sempat dibawa ke kantor polisi dan kemudian dibawa ke puskesmas karena mengeluh sakit di bagian perut. 2 hari kemudian, korban meninggal dunia. Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melaksanakan program layanan sidang di luar gedung atau sidang keliling di kantor Camat Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sidang ini digelar dengan agenda perubahan tanggal dan tahun lahir dari pemohon Musol Yulianto. Sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak dapat datang ke kantor pengadilan. Sidang keliling yang digelar pada Kamis 13 Maret 2025 dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Kristanto Prawiro Joshua Siagian dan Panitera Sigit Mustafa. Sidang memfokuskan perkara memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran, di mana pemohon merasa tanggal lahirnya tidak sesuai dengan akta dan buku nikah. Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Anissa Primadona Duswara berharap dengan kegiatan sidang keliling, masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terbantu dalam proses penyelesaian masalah mereka. Sidarling atau sidang keliling yang artikan bentuk kasih sayang dari kami untuk pengguna layanan masyarakat Tanjung Jabung Timur. Kami meluncurkan program sidang keliling di tahun 2024, gunanya untuk memudahkan akses, biaya ringan dan cepat. Kami di sini menggandeng pihak Dukcapil, lalu kepala desa, Pak Camat untuk pelaksanaan sidang keliling ini. Jadi kami menjemput bola, datang ke sini untuk pelaksanaan sosialisasi awalnya. Lalu setelah ada pendaftaran dari pemohon, baru kita melaksanakan sidang keliling di sini. Pelaksanaan sidarling atau layanan sidang keliling pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ini, hal itu merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah terkait dengan penerbitan buku nikah, akta perkawinan maupun akta kelahiran. Pelaksanaan sidang keliling ini mendapatkan dukungan penuh dari aparat desa setempat. Pemohon pun mengungkapkan rasa syukur bisa dibantu dan dipermudah pengurusan perubahan tanggal lahir. Dengan adanya sidang keliling ataupun sidarling dari Pengadilan Negeri Muara Sabak, tentunya kami sangat mengapresiasi sekali karena dapat membantu masyarakat yang data kependudukannya tidak sinkron.
Karena memang ada hal yang bisa kami ubah di kantor, namun juga ya ada yang harus melalui sidang pengadilan. Ya senang gitu, enak, kita memudahkan urusan kita. Ini apa yang kita ajukan ke hakim? Perubahan data, Kenapa diajukan? kesalahan di tanggal lahir dan tahun. Pelaksanaan sidang keliling ini sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2024 lalu, yang diharapkan dapat bermanfaat dan membantu masyarakat. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Warning atau peringatan atas kondisi ekonomi kembali menyala. Kali ini datang dari bursa saham yang ambruk. Berbagai kebijakan kontroversi seperti penghematan anggaran, banyaknya program presiden, bahkan tekornya APBN direspon merah oleh market. Apakah pertemuan konglomerat di istana dengan Presiden Prabowo tidak berjejak sama sekali di pasar saham? Ada apa antara presiden, konglomerat, dan anjloknya pasar saham? Kompas Bisnis akan mengulasnya. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat impor barang konsumsi jelang Ramadan dan Lebaran merosot. Turunnya impor barang konsumsi jadi alarm penurunan daya beli masyarakat. Kami akan hadirkan dalam Kompas Bisnis bersama Asri Gunawan.